Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuli Rahma dari kelas 10-2, nomor absen 4. Saya akan menjelaskan isi dari infografis geografi geosfer lapisan penyusun bumi. Yang pertama adalah pengertian. Geosfer berasal dari dua kata, yaitu geo yang berarti bumi dan sfer yang berarti lapisan. Geosfer adalah seluruh lapisan yang menyusun dan membentuk planet bumi, mulai dari lapisan batuan hingga lapisan kehidupan. Geosfer terdiri dari 5 komponen, yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Masing-masing lapisan memiliki fungsi, karakteristik, dan peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Yang pertama, litosfer, lapisan padat bumi, yaitu bagian paling luar dari struktur bumi yang terdiri dari mantel. Litosfer bersifat padat dan keras, terdiri dari batuan dan mineral. Ciri-cirinya itu tebal, sekitar 70 km dan 5-10 km di bawah samudra. Terbagi menjadi beberapa lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Di sini sering terjadi aktivitas geologis seperti gempa bumi, gunung meletus, dan pembentukan pegunungan. Yang kedua, atmosfer, yaitu lapisan gas yang mengelilingi bumi. Pengertiannya itu, atmosfer adalah lapisan udara atau gas yang menyelimuti bumi dan terdiri atas beberapa jenis gas, terutama nitrogen dan oksigen. Strukturnya yaitu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer yaitu tempat terjadinya cuaca dan kehidupan manusia. Sedangkan stratosfer terdapat lapisan ozon. Mesosfer tempat terbakarnya meteor. Termosfer dikenal sebagai ionosfer, penting untuk komunikasi radio. Eksosfer berbatasan dengan ruang angkasa, yaitu berfungsi sebagai melindungi bumi dari sinar UV berlebih, serta mengatur suhu global. Yang ketiga ada hidrosfer, seluruh air di bumi, yaitu semua bagian air di bumi dalam membentuk cair, padat, maupun gas. Air menjadi komponen penting dalam kehidupan dan proses alam. Komponen hidrosfer itu air laut, air tawar seperti danau, sungai, air tanah, es atau gletser, uap air di atmosfer, yang berfungsi menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup, berperan dalam siklus air dan iklim global, menopang berbagai aktivitas manusia, pertanian dan perikanan, industri. Yang keempat, ada biosfer, yaitu zona kehidupan. Wilayah di bumi tempat semua makhluk hidup tinggal, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Biosfer mencakup bagian dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer yang mendukung kehidupan. Ciri-cirinya itu terbatas dari laut terdalam hingga puncak, gunung tertinggi yang masih bisa ditinggali makhluk hidup, bersifat sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, dan berfungsi menyediakan keanekaragaman hayati, menjadi bagian penting dalam rantai makanan dan ekosistem, menunjukkan keseimbangan antar makhluk hidup dan lingkungan. Yang kelima ada antroposfer, yaitu dunia aktivitas manusia, yaitu lapisan geosfer yang berkaitan langsung dengan keberadaan dan aktivitas manusia. Lapisan ini tidak terbentuk secara alami seperti lainnya, tetapi sebagai hasil dari interaksi manusia dan lingkungannya. Contoh aktivitas ini adalah pembangunan kota dan infrastruktur, pertanian dan industri, penebangan hutan dan polusi udara air, dan dampak positifnya yaitu mengembangkan teknologi dan pengetahuan, menunjang kehidupan manusia modern. Sedangkan dampak negatifnya pencemaran dan kerusakan lingkungan, perubahan iklim akibat gas rumah kaca, krisis air dan kepunahan spesies.
Interaksi antar komponen geosfer itu setiap lapisan geosfer tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi. Contohnya, litosfer. Atmosfer itu letusan gunung mengeluarkan gas dan abu. Antroposfer dan hidrosfer, pencemaran limbah industri ke sungai, kerusakan ekosistem air. Atmosfer dan biosfer itu pemanasan global, perubahan habitat, sedangkan litosfer dan biosfer, gempa bumi, menghancurkan permukiman warga, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.